Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, mau lihat ya. Terima kasih soal gele, bujur. Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti ya, dan dicoba setelah ini ya. Oke, jadi ini ada sebuah data. Datanya itu dibuat dalam variabel X dan Y ya. Ya biar lebih gampang kita memahaminya ya. Dia variabel X dan Y, di mana X ini isinya adalah berat badan, tinggi badan, berat badan, dan lebar badan ya, lebar. Jadi misalnya pertama yang diukur badannya si A misalnya, dia jenis kelamin perempuan, kedua jenis kelamin laki-laki, ketiga jenis kelamin laki-laki juga, keempat jenis kelamin laki-laki, wanita, kelima jenis kelamin wanita, keenam jenis kelamin laki-laki, ketujuh jenis kelamin laki-laki, dan 8 jenis kelamin wanita. Jadi itu inilah datanya ya. Sama dengan kita di sini, kalau misalnya nanti saya tanya satu-satu, ya dijawab ya. Nah, baru saya buat namanya ya, jenis kelaminnya ya. Oke, jadi setelah dibuat data dalam bentuk X dan Y, ini datanya, tingginya, lebarnya, dan lebar badannya. Ini jenis kelaminnya apakah dia wanita dan laki-laki. Seterusnya dibuat variabel lagi CLF. CLF ini bukan fungsi variabel ya. Fungsi yang kita gunakan adalah tree, fungsi tree, pohon keputusan, decision tree classifier, mengelompokkan, classifier mengelompokkan. Jadi dikelompokkan lah, sesuai dengan fungsi skill learning untuk classifier atau pengelompokan. Baru CLF ini, CLF fix, ambil datanya dari X dan Y. Oke. Predict ini adalah variabel juga. CLF variabel dari sini. Baru predict. Ini fungsi untuk memprediksi. Kalau lah misalnya tingginya itu adalah 171, berat badannya 100 kilo, lebar badannya 22, apa jenis kelaminnya? Dijawab female, artinya wanita.
Ya. Mungkin Anda bertanya, kenapa wanita, kenapa bukan laki-laki? Ya, coba kita lihat data di sini. Kenapa dia female? Ya, lihat dari data ini mana data ini lebih dekat. Mana lebih dekat? Di nomor berapa dia lebih dekat? Coba bandingkan. Data ini, kenapa mana lebih dekat dia? Di data nomor berapa? Kita anggap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, data nomor berapa dia dekat? Kenapa dia wanita? Halo? Ada yang bisa menjawab? Data nomor 5 ya, Pak. Data kelima ya, Pak. Oke, data nomor 5. Oke, betul. Ya. Nah, dekat 171, ini 170, 100, 149, 22, 25. Ya. Yang lain jauh-jauh ya. Oke, itu yang paling dekat. Jadi itu alasannya kenapa dia wanita atau female. Oke. Biar lebih paham Anda ya, saya tanya satu-satu dan kita coba langsung ke programnya. Biasanya kalau mahasiswa ini lebih paham yang langsung-langsung saja ya. Kalau teori biasanya agak payah ya. Oke, saya coba survei ya. Si Ida Pandiangan, ini tinggi badannya berapa? 155, Pak. 155, beratnya 47, Pak. 47. Oh, kurus sekali dirimu ya. Lebar badannya kira-kira berapa? Lebar badannya kurang tahu sih, Pak. Ada 1 meter, Paling setengah meter ya. Kita kira 30 cm ya. Atau 50 ya, 50 cm ya. Oke, Rizky, tinggi badan berapa? 157, Pak. 157. Oke. Berat badan? 35, Pak. Beratmu 35 kilo. Iya, Terlalu ringan itulah. Lebarnya? paling 40. 40 cm ya. Ini si Ida tadi kan cewek ya, kita buat di sini wanita ya. Si Rizky juga wanita ya. Oke, si Nur Hamidah Harahap. Oke, tinggi badan berapa? 53, Pak. Hah? 153. 153. Beratnya 64. 64. Lebar? Nggak tahu, Pak. Kurus? Gendut? Gemuk. Hah? Oke, 60 ya. Pak. Oke. Jadi si Rizky Nur Hamidah ini kan dia wanita. Oke. Oke, kita acak lah biar masuk laki-laki. William, Daniel. Saya, Pak. Ya, tinggimu berapa? 165. 165. Berat badan? 80. 80. Oke, lebar? 50. 50. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini laki-laki ya, laki ya. Laki, laki. Oke, ini si Jumantri. Jumantri berapa? Berapa badannya? Tinggi badannya berapa? 155, Pak. 155. Oke. Beratnya 49. 49. Lebar badan? Nggak tahu, Pak. Oke, kita buatlah 55 ya. Oke, Pak. Laki-laki kan? Ya, Laki. Oke, Jessica. Tinggi badan berapa? 8. Tinggi badan? 100? 58. 58. Oh, ya, lumayan tinggi ya. Berat badannya? 46. 46.
Lebarnya Lebarnya 4. 64 ya, kita 46 ya, buat aja lah 46 ya. Oke. Dia si Jessica ini wanita ya. Oke, Rinaldo. Tinggi badan berapa? Ya Pak, Tinggi badanmu berapa? 166 Pak. 166. Tinggi berat 65 Pak. 65. Lebar 39 Pak. 39. Laki-laki ya. Laki-laki. Oke, terakhir Debbie. Debbie tinggi berapa? Nggak tahu, Pak. Nggak pernah ngukur? 15. Semalam ngukur, Pak, 158. 158 ya. Berat. Iya, Beratmu berapa? 50, Pak. 50. Lebar 29. 29. Biasanya wanita kan suka menjahit bajunya kan? Taunya lebarnya. Oke. Udah masuk datanya, berarti ini si Debbie wanita. Oke, kita coba tanya data si siapa ini? Melda Simanjuntak. Melda Simanjuntak, dengar suara saya? Nah, nggak bisa. Kenapa, Mas? Kau tunggu. Oke, Febri Lasmaria lah. Febri. Febri, dengar suara saya? Febri? Iya, Pak. Oke, berapa tinggi badanmu? 155, Pak. 155, beratnya 43, Pak. 43. Lebar bidang badan? Berapa lah ya? Oke, kita buat aja 40 ya. Iya, Pak. Oke, jadi yang mau kita tebak si Febri ini dia wanita atau laki-laki berdasarkan data S dan Y. Coba jalankan program yang mudah nggak error. Kalau error berarti ada kesalahan penginputan kita atau ada yang hilang. Oke, kita coba. Nah, keluar hasilnya ini. Wanita. Ada. Berarti si Febri wanita. Benar kan Febri? Iya, Pak. Nah, benar kan? Jadi itulah prediksi. Jadi sudah terbukti di sini Scheduler itu bisa memprediksi, tapi prediksinya ya berdasarkan data-data yang diinput. Jadi itulah Python itu kelebihannya luar biasa, ya. Jadi dia bisa memprediksi berdasarkan data ini. Jadi makin banyak variasi datanya, makin banyak inputannya, maka yang bisa ditebak itu makin bagus hasilnya, hasil prediksinya makin bagus. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Artinya kita menebak sesuatu ini mengambil kesimpulan berdasarkan data. Jadi ini pun mengeluarkan datanya berdasarkan ya data ini yang kita input. Sudah saya implementasikan langsung, sudah saya custom ya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami fungsi skill learning. Makanya skill learning ini adalah library untuk machine learning, untuk belajar. Seperti ini kan dia mempelajari ini. Ini kalau segini tingginya wanita, segini tingginya wanita, kalau segini laki-laki, wanita, laki-laki. Makin banyak data yang masuk, dia makin pandai, makin pandai dia, dan hasilnya itu makin akurat. Tapi makin sedikit data yang kita input, maka data yang dihasilkannya juga nanti makin tidak akurat. Jadi itu contoh sederhana aplikasi skill learning pada Python atau pada data. Jadi makanya saya sampaikan sama Anda, ini sangat-sangat berguna ya. Apalagi nanti di masa yang akan datang semua itu berhubungan dengan data. Jadi janganlah disia-siakan pembelajaran ini, dicobalah ya. Dicoba, kalau Anda belajar, Andalah yang beruntung. Mudah-mudahan nanti setelah Anda tamat, Anda kerja di bidang ini kan lumayan besar gajinya kalau misalnya
perusahaannya skala nasional dan skala internasional. Membutuhkan hal-hal yang seperti ini masih simpel tapi luar biasa hasilnya. Ini menurut saya luar biasa hasilnya. Mungkin bagi Anda, aduh, gampang kali nih Pak. Tapi menurut saya ini sangat luar biasa. Bisa menghasilkan wanita, bisa tahu dia bahwa yang ini bisa wanita, jenis kelamin wanita. Data yang kita input masih 8 data. Apalagi kalau misalnya datanya ada jutaan, ribuan data yang kita input di X dan Y. Pasti hasil akuratnya juga lebih bagus. Jadi itulah yang saya sampaikan, ya belajarlah dengan baik pelajaran ini, karena ini sangat bermanfaat. Baik nanti di revolusi, kita mungkin di umur kita ini, mungkin kita tidak terlalu jauh ya, paling selisih umur kita ini 55 tahun, 10 tahun lah paling tinggi. Anda mungkin lahir 98, 99, 2000, kalau saya lahir tahun 88, berarti kita umur kita selisihnya mungkin paling 10 tahun. Jadi mungkin di zaman kita lah, jadi artinya kita masih satu zaman lah. Mungkin nanti sampai revolusi industri 5.0. Di revolusi industri 5.0, kita masih bisa melihat, ya, bisa menikmatinya langsung. Dan kita bisa melihat secara langsung apa sih yang dibutuhkan pada saat itu. Dan saya pastikan adalah keahlian lah di bidang big data analis yang paling nanti dibutuhkan salah satunya. Khususnya pada bidang komputer. Ya. Jadi, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya buka sesi tanya jawab. Oke, silakan apa? Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, silakan. Rinaldo, silakan bertanya. Jangan diam-diam aja. Jadi gini Pak, tadi kan Pak, itu diketahui kalau perempuan sama laki-laki itu bisa diketahui karena dari segi ukuran atau gimana Pak? Dari segi data yang kita input, kenapa dia diketahui? Kan kita dari tolak 3 kriteria yang tadi kan, tinggi badan, berat badan, dan lebar. Kalau mau lebih lengkap, tambahkan lagi umur. Nah, bisa teridentifikasi nanti bahwa kalau misalnya kita perluas tadi programnya, bisa lebih luas. Misalnya kita tambahkan umur. Nah, baru kita tambahkan lagi di bawahnya ini wanita. Wanitanya itu mama-mama atau masih gadis. Bisa. Biasanya mama-mama yang sudah gadis, yang gadis-gadis biasanya secara umum itu biasanya rata-rata badannya masih rapi, badannya masih cantik. Kalau mama-mama biasanya badannya lebih gendut, lebih gemuk. Jadi nampak nanti pada data-data, misalnya lah yang kita input tinggi badannya, berat badannya, lebar badannya, di umur. Jadi di lebar badan ini kan mempengaruhi. Kalau misalnya mama-mama badannya itu makin lebar, kalau masih gadis badannya itu masih rapi. Bisa. Jadi kalau mau Anda perluas juga bisa. Buatlah nanti isiannya si A misalnya, dia tingginya ini, berat badannya segini, umurnya segini, baru dia wanita berumur misalnya. Wanita sudah menikah, wanita belum menikah. Itulah misalnya di X-nya atau di Y-nya. Jadi bisa Anda perluas lagi. Berarti dia bisa diketahui berdasarkan data-data yang kita input ya Pak ya? Iya, semua berdasarkan data yang kita input. Atau berdasarkan data sebelumnya. Jadi, simpel yang tadi kubuat. Kalau misalnya Anda menambahkan lagi, ya silakan. Tambahkanlah data-data yang lain. Selain misalnya 3 variabel tadi. Misalnya variabel umur bisa. Begitu apa, Rinaldo? Oke, silakan yang lain. Baik, Jessica Christian. Jessica. Ya, Pak. Ya, ada yang kamu tanyakan? Nggak ada. Oke, siapa yang lain? Febri, Las Maria, Simanjuntak. Febri, Iya, Pak. ada yang kamu tanyakan?
Ada? Febri? Kayak lagi ramai orang di rumah, oke lah. Nggak ada? Oke. Jadi saya pesangka kembangkan lagi nanti ini, karena ini luar biasa materinya. Coba Anda kembangkan lagi. Seperti menambah variabel, dan lihat contoh yang lain di internet banyak. Seperti di internet kalau Anda lihat contohnya, itu ada klasifikasi buah. Buah, misalnya buah naga misalnya. Buah naga misalnya arsitekturnya, buah yang misalnya buah naga itu kan seperti ini kulitnya, warnanya seperti ini, kasar bentuknya, baru buah naga. Buah apel warnanya seperti ini, tipis kulitnya, rasanya asam, buah apel. Baru misalnya si ciri buahnya ada rambutnya berbulu rambutan. Nah, ada seperti itu di internet. Semua ciri khas buah diidentifikasi, baru ini buah-buah ini. Baru setelah itu nanti Anda input data, ada buah tertentu, misalnya Anda nggak tahu apa buah apa namanya, tinggal Anda inputkan ciri-cirinya, tahu dia buah apa namanya itu. Jadi sama aja kita mengidentifikasi buah, tanpa kita tahu buah itu apa, dia tahu apa buah itu ini, misalnya buah ceruk gitu. Ada, itu namanya klasifikasi. Dan itu ada di pembelajaran di topik skill learning, ya, skill learning. Jadi materi skill learning itu sangat luar biasa, sangat pandai. Jadi makanya dibuat skill learning fungsinya itu adalah untuk machine learning, untuk mesinnya dapat belajar. Karena dia belajar berdasarkan data-data yang kita input. Oke, silakan Ida Pandiangan ada mau ditanyakan, Ida? Nggak ada, Pak. Oke, paham ya? Paham ya? Sejauh ini, Pak. Paham, Oke. Modulnya belum saya kasih, bentar lagi saya kirim modulnya, dan nanti dicoba di rumah. Minggu depan kalau kita live, saya tanya lagi satu persatu. Kalau Anda nggak tahu lagi, Anda lah sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu, saya pesan belajarlah dan belajarlah. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai sekali lagi untuk mata kuliah teknologi big data kita tunda dulu beberapa minggu ini. Nanti kalau udah ada materinya kita lanjut lagi materinya, karena memang materinya termasuk sulit ya, karena dua-duanya mata kuliah baru, jadi saya butuh waktu untuk mempelajarinya. Saya juga mungkin menyampaikan materi yang belum berhasil saya coba, yang belum berhasil saya pelajari. Yang penting pasti kita pelajari. Ya, tak selesai semester ini selesailah materi kita. Dan saya yakinkan Anda pasti nanti selesai materi saya. Bagi yang serius, pasti paham teknologi big data analis, paham juga pemrograman big data analis, khususnya bahasa Python. Dan paham juga teorinya, memahami teori-teori. Sekian pertemuan kita, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Mudah-mudahan puasanya berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Itu kan masuk Arjunnya sekarang. Yang absensi kan ini pertemuan ke-6 untuk big data analis. Isi absensi sesuai dengan jadwal kuliah atau sesuai dengan jadwal roster ya. Kalau misalnya ada anak malam di sini, anak siang, ada on hari Rabu, silakan isi sesuai dengan jadwal rosternya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sekian pertemuan kita. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang hubu maju-jua, Horas. Mau lihat ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.